Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita pernah ketemu saya kira dengan seseorang yang penampilan fisiknya luar biasa. Bisa ganteng, bisa cantik, bisa glowing atau istilah apapun yang bisa digunakan untuk menggambarkan, kecantikan seseorang itu. Tetapi bisa juga kita ketemu dengan kondisi seperti itu rasanya beda. Rasanya bisa kita itu tidak betah, rasanya seperti tidak nyaman, lama-lama bisa bosan. Tetapi sebaliknya, kita juga pernah ketemu dengan seseorang yang penampilan fisiknya itu biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa sebenarnya. Tetapi selama kita ketemu, kita merasa nyaman, kita merasa betah berada di situ berlama-lama. Ini yang disebut dengan inner beauty atau keindahan dari dalam. Nah, yang kasus pertama tadi itu yang disebut dengan outer beauty, penampilan fisik saja. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas atau lebih membahas pada inner beauty-nya. Walaupun sebenarnya apakah outer beauty, inner beauty itu pilihan seseorang. Tetapi saya akan memberikan satu gambaran mengapa inner beauty ini saya sajikan pada kesempatan ini. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah outer beauty ini sifatnya relatif. Orang tidak sama memandang keindahan seseorang itu. Ada yang senang kalau penampilannya itu eh, tinggi, ada yang senang pendek, ada yang senang badan besar, ada yang badan ramping, dan sebagainya. Demikian juga secara lokal, regional, maupun global, cara memandang keindahan seseorang itu beda. Cara yang dipakai dasarnya itu juga beda. Oleh karena itu, cara ini walaupun ini juga pilihan, saya tidak akan banyak membahas itu. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah bahwa waktu kecantikan fisik itu tidak lama, paling-paling 20 tahun. 20 tahun itu sudah menurun, wajah mulai keriput, badan sudah mulai tidak segar lagi, dan sebagainya. Oleh karena itu lalu banyak orang mulai gelisah, khususnya para wanita, mulai perawatan demi perawatan dilakukan, dan tidak jarang mengeluarkan uang yang lebih banyak karena mesti harus operasi plastik misalnya. Karena itu sekali lagi ini adalah pilihan. Hanya pada kesempatan ini saya akan menyodorkan pilihan kalau ini mungkin bisa diterima. Pada umumnya kecantikan itu kita bisa lihat dari dua sisi, yaitu sisi yang pertama itu adalah outer beauty karena kondisi fisiknya, kemudian yang kedua adalah dilihat dari inner beauty-nya. Inner beauty sendiri bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah dari sisi keagamaan dan yang kedua adalah dari sisi kejiwaan yang kemudian bisa ditambah dengan mindfulness dan menggunakan mind technology. Sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita mulai sedikit menyinggung kecantikan fisik. Kecantikan fisik itu adalah kecantikan yang didasarkan pada keindahan luar semata.
Jadi seseorang yang berusaha menjaga kecantikan fisiknya itu akan mencoba bagaimana caranya untuk mempertahankan dan memperindah badannya itu dengan berbagai macam perawatan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya dijaga. Tetapi kalau, eee, karena usia kemudian lama-lama juga sudah mulai menurun, maka perawatan demi perawatan ditingkatkan dan ditingkatkan. Sehingga sampai pada saatnya itu kecantikan fisik itu tidak abadi, justru yang jelek itu malah abadi. Kalau sejak dulu jelek, dibiarkan terus lama-lama juga jelek, sama. Tetapi kalau yang berusaha untuk menjadi cantik itu, dengan berbagai perawatan, akhirnya juga perawatan itu akan menyerah. Karena usia itu tidak bisa ditanggulangi, usia tidak bisa dilawan, pada akhirnya juga akan tetap menjadi tidak seindah seperti yang dibayangkan. Tetapi kalau kecantikan itu berbasis agama, itu menjadi satu pilihan juga. Karena menurut agama, berusaha untuk menjadi cantik itu juga dibenarkan. Kita ingat salah satu hadis itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa memilih jodoh itu bisa dari hartanya, dari keturunannya, dari kecantikannya, dan dari agamanya. Dan ingat, kalau kita milih dari sisi agamanya, maka semuanya akan diperoleh. Itu pesan yang diberikan oleh hadis Nabi. Karena kalau kita mendapatkan agama, maka seluruhan itu akan menjadi indah. Karena Allah melihat seseorang itu bukan karena kecantikan dari luarnya saja, tetapi sebenarnya justru hatinya, kepasrahan jiwanya, dan kepatuhan menjalankan perintah-perintah agama. Kemudian kalau syariat-syariat agama itu dilakukan, maka akhlak itu akan mengikuti. Oleh karena itu di dalam satu hadis lain juga disebutkan bahwa dunia itu memang merupakan keindahan, tetapi keindahan yang utama itu adalah keindahan wanita yang solehah. Itu pesan Nabi. Sehingga dengan adanya kita mempertahankan kaidah agama, kita menjalankan syariat agama yang baik dan kemudian diikuti dengan akhlak yang baik, ini akan abadi, ini akan terus-menerus dibawa baik mulai dari dunia maupun sampai akhirat. Ini yang akan terpancar seseorang apabila dengan akhlak yang baik itu dan itu bisa diterima oleh orang lain dengan rasa yang nyaman. Karena sebenarnya kalau kita berbasis agama adalah berbasis pada eh, tugas manusia atau kewajiban manusia kepada Allah, hablun minallah, tapi juga kepada sesama manusia, hablun minannas. Dan kalau kita dengan akhlak yang baik, maka insya Allah teman-teman semuanya, kerabatnya, hadiyatulahnya akan dengan senang hati menerima. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada prinsipnya kalau kita melihat dari kejiwaan, manusia itu ditakdirkan, itu semuanya adalah masterpiece. Semuanya adalah limited edition. Artinya tidak ada orang satu dengan yang lain itu sama. Masing-masing ada kelebihan dan kelemahannya. Sehingga kita tidak perlu ada rasa rendah diri.
Kita tidak perlu adanya tidak berguna. Kita tidak perlu merasa minder karena yang lain lebih baik dari kita. Tidak perlu. Kita harus yakin itu. Yakin ini adalah karunia Allah yang diberikan pada kita. Kita yakini, kita harus percaya diri. Nah, rasa-rasa semacam itu menimbulkan hal yang menjadikan rasa bahagia dalam dirinya. Sehingga keluar dari rumah itu memancarkan aura bahagia yang dengan siapapun kita tidak akan takut, kita tidak akan menjadi rendah diri, sehingga ya rasanya menjadi nyaman dimanapun. Dengan rasa nyaman itu lalu bergaul dengan siapapun menjadi enak. Lalu memancarkan aura yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah, kalau kita mau menggunakan mindfulness. Mindfulness itu apa? Mindfulness itu adalah fokus. Fokus dengan kesadaran pada saat itu. Kalau misalnya kita melihat atau kita bangun tidur sejak pagi, sejak menginjakkan kaki yang pertama kali di tanah, kita dengan fokus bahwa kita berada di atas tanah itu. Tanah itu adalah ciptaan Tuhan. Tanah itu adalah tempat kita bernaung, tempat kita berpijak. Kita syukuri itu. Maka ini menjadikan ketentraman yang luar biasa. Ini disebut dengan mindfulness walking. Kemudian yang kedua adalah, yang bisa digunakan lagi adalah kalau kita menjadikan diri kita ketemu dengan orang lain, ketemu dengan alam sekitar. Kita bisa menyapa. Kalau manusia sudah barang tentu kita sapa dengan assalamualaikum. Kita dengan memberikan greeting, apapun. Syukur-syukur dengan doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menebarkan pesona tersendiri. Doa kepada orang lain. Dan akhirnya doa akan kembali pada kita. Dan juga kalau kita memberikan seperti itu juga pada bukan manusia, misalnya tumbuhan, misalnya hewan, coba kita renungkan bahwa makhluk-makhluk ini sebenarnya juga ciptaan Tuhan. Ini adalah kelengkapan atau komponen-komponen ekosistem dunia yang sama-sama memberikan tugasnya masing-masing di dalam keselarasan dunia ini. Inilah mindfulness. Belum lagi kalau kita bisa mindfulness dalam eating, mindfulness dalam breathing, dalam makan. Kita coba sebelum makan menyadari bahwa makanan kita itu adalah terjadi karena itu yang merupakan anugerah Allah, dan itu juga melalui banyak kerja orang yang membantu kita menyediakan makanan itu. Maka kita rasanya, kita itu lalu tidak akan pernah merasa berdiri sendiri, tetapi merasa di situ akan berada dalam kehidupan yang global dan berada dalam lingkungan yang mendukung kita. Maka tidak ada alasan kita itu tidak berterima kasih, kita tidak bersahabat dengan manusia lain atau alam semesta ini. Demikian juga di dalam breathing. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kalau setiap kita narik nafas, setiap kita memberikan hembusan nafas, kita ingat Allah dalam menarik nafas, kita ucapkan alhamdulillah pada saat kita menghembuskan nafas, setidak-tidaknya dilakukan 3 kali pada waktu pagi dan pada waktu malam menjelang tidur. Kalau itu kita berikan, insya Allah pikiran kita akan menjadi tenang, akan menjadi nyaman. Dan begitu inilah yang tadi, ketemu siapapun
Lalu kita kita itu tidak mungkin kita akan merasa lebih dari yang lain, kita tidak merasa orang lain tidak berguna, tidak mungkin. Inilah inner beauty. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan tadi adalah penilaian kejiwaan untuk melihat keindahan batiniah atau inner beauty. Kalau hal-hal seperti tadi yang saya sampaikan tadi mengenai inner beauty itu bisa dilakukan secara terus-menerus dalam badan kita atau diri kita. Betapa indahnya kita, betapa baiknya kita dalam berkomunikasi dengan bersilaturahmi dengan orang lain. Ini bisa terjadi kalau kita bisa menjaga konsistensi itu. Karena pada umumnya sifat manusia itu adalah pasang surut, kadang surut. Karena itu kita perlu menggunakan mind technology. Mind technology sifatnya adalah memberikan edukasi kepada pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu adalah pikiran yang sifatnya merekam. Kalau kita bisa menjaga itu, bisa terekam, maka pikiran bawah sadar itu setiap saat akan mengingatkan pada pikiran sadar kita. Sebentar-sebentar diingatkan, sehingga konsistensi di dalam menjalankan inner beauty itu bisa kita lakukan. Caranya adalah mengedukasi pikiran bawah sadar, dan itu bisa dilakukan pada diri sendiri, bisa dilakukan sendiri, atau kalau tidak bisa, kita bisa minta bantuan orang lain, minta bantuan yang ahli mind technology. Dengan bantuan orang lain tersebut, dengan yang ahli mind technology ini, maka kita itu otomatis setiap saat kita diingatkan, sehingga kita bisa menjalankan dengan konsisten. Sehingga inner beauty kita itu tidak angin-anginan, tidak by mood, tidak, tetapi akan terus-menerus. Dengan demikian, maka kalau kita menjalankan inner beauty ini, bukan saja kita akan menjalani dengan keindahan di semua orang dan pada situasi apapun, pada usia berapapun, dan itu juga kita laksanakan ibadah. Maka inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bahwa kita bisa menjalankan ini bukan saja keindahan dunia, tetapi insya Allah kita dapatkan atau merupakan bekal di akhirat kelak. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.